Tes 1 2. Oke, kita belajar mengerjakan soal UP tahun 2000 berapa nih? 16 atau 17. Sebuah partikel dilepaskan dari keadaan diam pada titik B. Oh, bukan, yang satu mana? Nah, ini ya. Sebuah partikel dilepaskan dari keadaan diam pada titik X sama dengan 0. Sini berarti bergerak sepanjang sumbu X yang berada pada daerah EP. Hanya gaya ini kata kuncinya, hanya gaya konservatif. Yang termasuk dalam gaya konservatif itu adalah gaya berat W, kemudian ada gaya apalagi gaya pegas ya, atau gaya pemulih pada pegas atau bandul. Nah, cuma dua ini. Dia dimulai dari X sama dengan 0, berarti di sini, berarti dia mulai di sini. Anggaplah partikel kita taruhlah bola di sini. Ya. Ketika bola berada di sini, maka dia punya energi potensial yang maksimum. Ya, dia punya ketinggian. Nah, apakah bola ini akan menuruni bukit ini? Tentunya dia akan menuruni karena ada gaya konservatif, yaitu gaya berat. Dia akan menuruni bukit ini. Ketika mencapai titik B, ya, maka energi kinetiknya bertambah. Ingat, energi potensial berkurang. Kalau berkurang energi potensialnya, maka EK-nya tambah, ya, bertambah. Ketika dia menuruni bukit, maka ketinggiannya berkurang, berarti energi potensialnya berkurang. Kebalikannya, EK-nya naik. Nah, energi kinetik inilah dipakai untuk menaiki bukit ini lagi. Di sini dia, karena ada gaya konservatif lagi W, dia akan menuruni bukit ini lagi, mencapai titik D. Sini adalah EK maksimum, ya. Di sini adalah EK maksimum, energi kinetik maksimum. Kenapa demikian? Karena energi potensialnya paling rendah di sini. Berarti energi kinetiknya paling besar. Energi kinetik inilah yang akan membuat bola ini, partikel ini menaiki bukit ini lagi. Apakah sampai sini atau di tengah-tengahnya, tergantung daripada besar EK ini. Jadi jawabannya adalah P, ya. Berisolasi berarti dia ketika dia sampailah ke sini, dia akan balik lagi. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelas kita lihat nomor 2. Sebuah partikel dilepaskan dari keadaan diam pada titik X sama dengan B, berarti kita taruh bola di sini. Titik B, ya. Bergerak sepanjang sumbu X. Hanya gaya konservatif, ini kata kuncinya di sini, yang bekerja pada partikel. Pernyataan yang benar adalah, nah, sekarang bayangkan kalau bola ditaruh di sini, apakah mungkin bola ini bisa mendaki gunung ini atau gunung ini jika tidak ada gaya luar yang bekerja? Ya, kan di sini hanya, berarti nggak boleh ada gaya luar. Kecuali ditendang bola ini, dia akan naik. Tapi kalau tidak boleh ada gaya luar, hanya gaya konservatif, maka partikel yang di B ini dia akan tetap di sini. Ya. Kecuali di sini dia di apa nih? Di A misalkan di sini, maka dia akan turun ke bawah karena ada gaya konservatif, yaitu gaya berat. Tapi kalau sudah di B, maka partikel di B ini tidak mungkin dia menaiki gunung ini, ya, karena gaya konservatif itu W itu kan arahnya ke bawah, tidak ada yang arah ke atas. Maka jawabannya adalah E. Nah, seperti itu logikanya. Kita lihat lagi, maksudnya 3 soal atau 4 soal ini. Nah, oh, ini sama ya. Sama kah? Wah, sama ya. Waduh, sama ini ya. Oke, ini sama ya. Sekarang kita jawab yang ini. Sebuah partikel dilepaskan dari keadaan diam titik X sama dengan A. Berarti A di sini ya, berarti di sini dia. Dan bergerak sepanjang sumbu X yang berada pada dalam daerah. Hanya gaya konservatif.
Ya, ingat gaya konservatif itu gaya berat, kemudian gaya pegas, gaya pemulih. Energi kinetik terbesar partikel berada pada. Sini kuncinya C katanya. Cuma saya tidak sepakat dengan C. Kenapa? Ketika bola di titik A di sini, apakah mungkin partikel ini atau bola ini menaiki gunung ini tanpa ada gaya luar? Naik ke gunung terus menuruni lembah, nggak mungkin toh? Kecuali ditendang ini bola atau partikel. Nah, kecuali X sama dengan B, misalkan ini diganti dengan B. Nah, maka bola di sini, partikel di sini, dia akan mengalami gaya konservatif, yaitu gaya berat ke bawah, menuruni bukit ini. Nah, betul. Berarti di titik C dia adalah maksimum. Tapi kalau di sini mula-mulanya, nggak mungkin dia naik ke atas, tapi dia malah akan turun ke bawah sini, ya kan? Ke garis ini turun dia. Maka menurut saya yang tepat adalah X sama dengan A. Disinilah dia maksimumnya, menuruni menuruni bukit ini ya. Ini menurut saya nggak mungkin ini partikel naik, nggak mungkin ya. Kalau keterangannya hanya gaya konservatif, yaitu gaya berat, gaya pegas atau gaya pemulih. Ini kita nggak bicara pegas ini tepatnya gaya berat. Nah, itu menurut saya. Wah. Grafik hubungan tegangan antara stres regangan suatu kawat logam diberikan oleh gambar. Nah, kita sepakat bahwa garis miring ini adalah modulus Young. Ya, sepakat bahwa garis miring ini adalah modulus Young. Namun di sini ditanyakannya adalah makna fisis ya. Jadi bagaimana makna fisis modulus Young? Nah, berarti kita harus rumuskan E sama dengan kan tegangan dibagi regangan. Tegangan itu adalah gaya persatuan luas dibagi regangan itu apa? Delta L atau ya delta L per L kayak bukan? Atau L per L per delta L coba. Nah, ini kita F per A ini bagi, kita ubah jadi kali delta L per L. Ini delta L kalau nggak salah ya. Ini tolong dikoreksi. Delta L per L ya. F per A bagi, kita ubah jadi kali, maka di sini L per delta L. Betulkah regangan gitu atau L per delta L? Ntar saya lupa nih. Lihat rumus, lupa. Itu. Sebentar, 75. Regangan delta L per L. Oh, betul ya. Jadi F per A per delta R per L. F per A kali ya bagi L per L. Nah, ini F per L ini adalah usaha, ya kan? Karena usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Jadi S di sini analoginya adalah L, panjang mula-mula ya. Nah, ini A kali delta L ini adalah volume. Ingat, volume itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar itu adalah luas. Nah, jadi luas dikali tinggi di sini adalah panjang. Jadi F kali L usaha per volume kawat. Nah, karena di sini kawat. Sudah dipahami? Saya tulis ulang dah. Kacau. Ya, ini F per A kali L per delta L, ya kan? F per L ini usaha. Ini adalah volume. F kali L kan usaha, F kali S kan? A kali delta L ini adalah volume. Ini A kali T tinggi. Tinggi di sini analoginya adalah delta L. Nah, maka jawabannya adalah D. Makna fisis ya. Kalau menyatakan memang garis miring ini adalah modulus Young.
Tapi kalau makna fisiknya berarti kita jelaskan bagaimana makna modulus Young tersebut. Nah, oke. Yang ini urutan usaha, berarti kan usaha itu berarti modulus Young ya. Nah, maka ini gradien ya. Jadi semakin curam ya, semakin curam garis kemiringannya, gradiennya M-nya, semakin curam M gradien garisnya, maka E-nya modulus Young-nya besar. Yang paling curam, yang paling miringnya paling apa? Paling ekstrim miringnya ini toh. Nah, ini baru ini, baru ini, baru ini. Nah, jadi ini ya. Jadi modulus Young itu yang paling curam. Terbesarnya itulah yang paling curam. Lanjut. Teori kinetik gas. AB isotermik ya. Sini. Pada proses AB tidak terjadi pertukaran kalor, jelas salah. Yang tidak terjadi pertukaran kalor itu kan adiabatik ya toh. Kalau isotermik ini ada. Di sini katanya jawabannya B. Kita cek pada proses BC gas melepas kalor. BC itu apa? BC itu isobarik. Kalornya berapa isobarik itu? Q sama dengan 5/2 atau 3/2 ya? 5/2. Kalor pada isobarik itu 5/2 N R kali delta T ya. Nah, delta T di sini berarti CB ya, betul berarti. Ini betul. Cek nama C. CA kalor yang diserap gas lebih besar dari perubahan energi dalamnya. CA ini isohorik, volume tetap. Kalor yang diserap lebih besar. Pada isohorik itu kalornya adalah sama dengan perubahan energi dalam. Salah ya, harusnya sama dengan. AB menyerap kalor, AB isotermik berarti ya. AB itu isotermik. Maka menyerap kalor pada isotermik itu kalor pada isotermik Q sama dengan kalornya itu adalah usaha ya. Kalor pada isotermik adalah usahanya. Maka kita cari usahanya. nRT learn P2 P1. Nah, jelas salah sudah ini ya. Jelas salah sudah. Ini BC kalor yang dilepas, BC ini isobarik tadi ya, sama dengan perubahan energi dalamnya. Salah ya. Yang sama dengan perubahan energi dalam adalah isohorik. Nah, berarti salah. Maka yang betul adalah B. Lihat lagi. Nah, ini. Ini yang betul katanya A ya. Kita cek yang B, C, D, E ya dulu. BC. Pada proses BC gas melakukan usaha. BC ini apa? Isobarik. BC isobarik loh. Ya. Isobarik berarti usahanya adalah ini P kali delta P ya toh. P kali delta P berarti sini P0 ya kan, karena BC ini kan P0 ya, kali delta P berarti PC kurang PB. P0 berarti PC nya adalah P0 dikurang 4 P0 berarti min 3 P0 P0. Nah, min 3 P0 harusnya, berarti ini salah.
pada proses Ca, gas melepas kalor Ca. Ca itu isohorik. Nah, pada isohorik itu kalornya adalah perubahan energi dalam. Kalor di sini dia menyerap, ya. Kenapa menyerap? Karena dia mau menaikkan energi dalamnya, ya. Jadi kalau isohorik itu nggak ada istilah melepas, dia menyerap kalor. Ini jawabannya betul sebenarnya nilainya ini, tapi di sini melepas salah, karena kalor yang diserap oleh gas itu digunakan untuk menaikkan energi dalamnya, ya. Jadi ini salahnya melepas ini. Nilainya bagaimana? Ya betul aja, coba kita cek nilainya ya. Q sama dengan isohorik itu adalah delta U ya, maka kita cari delta U nya. Delta U adalah 3/2 NR delta T. Nah, di sini delta T nggak ada kan? Maka ini kita ganti dengan delta P ya, delta P. 3/2. Sini delta P-nya CA, berarti A kurang C, berarti 4 P0 kurang P0, ya kan? Berarti 39/2, berarti 4,5. Betul nilainya. Tapi dia tidak melepas, tapi menyerap kalor untuk menaikkan energi dalamnya. Ya, jadi rumus delta U itu selalu pakai delta T, tapi di sini pasti nggak ada. Maka delta T ini bisa kita ganti dengan P0 ya, atau pakai P0 kalau nanti isobarik ya. Dan nilainya terbukti, saya pernah membuktikan nilai delta T itu sama dengan nilai delta P ya. Jadi nggak usah pusing, delta T nggak ada, ganti aja sama P ya, tekanan. Oke, ini salah karena harusnya dia menyerap untuk menaikkan energi dalamnya. D. Pada proses AB, gas mengalami energi kenaikan dalam sebesar 8 P0. AB isotermik ya. Delta U-nya isotermik ya. AB itu isotermik. Isotermal atau isotermik. Pada isotermik, delta U-nya itu sama dengan 0, berarti jelas salah. Pada proses BC, gas menyerap kalor, BC isobarik. Nah, betulkah dia menyerap kalor BC? BC ini apa? Isobarik. Isobarik, kalor yang diserapnya itu adalah 5/2 N kali R kali delta T. 5/2, langsung saja delta T nya kita ganti dengan delta P ya. PC berarti P0 kurang 4 P0, berarti 15 bagi 2 toh 7,5 harusnya. Nah, jadi salah semua. Yang A, nah yang A ini kita hapus ya. Menyerap kalor AB isotermal. Kalor yang diserap pada proses isotermal itu adalah sama dengan W, ya kan? Kita jawab ya A ya. Karena W-nya itu adalah nRT ln P2 per P1. Kita ingat rumus gas ideal seperti ini. PP itu sama dengan nRT. Maka di sini nRT bisa saya ganti dengan PP. Karena di sini AB berarti 4 P0 sama B-nya 4 P0, ya kan? Di sini 4 P0 dikali P0 kan, P kali P ya toh. AB ketika di A maka P-nya berapa? 4 P0. Ketika di B P-nya berapa? 4 P0. Nah, seperti itu. Berarti sini 4 P0 ya. Kali ln P2. P2-nya berarti 4 P0 per P1-nya adalah P0. Nah, berarti 4 kali 4 16 P0 kali ln 4 ln 4. Nah,
saya ketemunya demikian, 16 P0 P0 lalu 4. Tapi di sini kok jadi 82? Apa mungkin ini dibagi 2 lagi? Apa mungkin? Jadi 8 P0 P0 dan 2, apa mungkin? Nah, saya masih tidak paham ini ya, kenapa yang A ini betul. Kalau dibagi 2 sih ya gini, tapi kan nggak boleh, nilainya kan beda. Nah, seperti itu. Oh, habis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.